Oke, kita mulai aja ya pertemuan kita hari ini. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tasya Indah-Nastipi. Jadi untuk semester ini saya diamanahkan oleh Prodi untuk mengajar penambangan data di kelas RS ya. Oke, ini kita ada 39 ya total mahasiswa ya. Jadi mungkin nanti temennya yang belum bergabung bisa menyusul. Jadi kita mulai aja dulu untuk pertemuan kita pertama. Jadi pertemuan kita eh, pertama ini adalah daring ya. Kemudian pertemuan depan, minggu depan, itu adalah pertemuan luring pertama kita. Jadi nanti kita akan bertemu secara luring di hari Senin minggu depan. Oke, jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada eh, perkuliahan data mining atau penambangan data. Nah, ini adalah materi yang sebelum UTS. Jadi ini akan kita pelajari 7 pekan ke depan. Yang pertama adalah pengertian dan konsep data mining yang akan kita bahas hari ini. Kemudian minggu depan ada eksplorasi data, kemudian ada pra pemroses data, kemudian metode-metode data mining dan text mining, kemudian masuk kepada metode yang akan kita gunakan pada data mining ini, yaitu ada metode regresi, klasifikasi dengan regresi logistik, dan klasifikasi dengan naik bias. Nah, untuk pemrogramannya pada data mining, kita akan menggunakan Python dan Jupyter. Nanti mungkin teman-teman bisa menginstal terlebih dahulu karena mungkin nanti akan ada ya sedikit praktikum ya kita di kelas nanti yang akan bisa teman-teman coba. Dan kalau misalnya minggu depan teman-teman mau membawa laptop, silakan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah materi setelah UTS, yaitu ada klasifikasi dengan neural network, kemudian klasifikasi dengan decision tree, klasifikasi dengan k-nearest neighbor atau KNN, kemudian ada clustering dengan k-means, clustering dengan AHC, asosiasi dengan a priori, kemudian ada tugas proyek, dan terakhir adalah UAS. Jadi mungkin nanti di pertemuan kedua atau ketiga nanti saya akan memberikan tugas proyek berkelompok yang nanti akan dipresentasikan pada pertemuan ke-15. Dan yang terakhir adalah UAS. Ini adalah buku referensi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, jadi kita akan mulai dengan kenapa kita menggunakan data mining seperti itu. Nah, jadi ada beberapa alasan utama penggunaan data mining. Pertama, seperti data overload, jadi jumlah data yang sangat besar, terutama dalam web, e-commerce, transaksi bank, dan lain-lain. Nah, kemudian juga kemajuan teknologi yang semakin hari lebih murah dan lebih powerful. Nah, kemudian adalah persaingan bisnis ya atau tekanan kompetensi yang semakin kuat gitu. Jadi kalau dalam bisnis data mining ini dapat membantu untuk mengembangkan strategi bisnis seperti CRM gitu. Nah, kemudian juga di sini pertumbuhan data yang dikumpulkan dan disimpan di sini dengan kecepatan tinggi. Seperti misalnya pada bidang astronomi dan biologi. Di sini untuk astronomi, di sini Sloan Digital Sky Survey, ya seperti Sloan Digital Sky Survey, di sini dia menghasilkan 140 terabyte dalam 10 tahun. Kemudian dalam biologi, kemudian di Large Synoptic Survey Telescope ya atau LSST di Chile, di sini dia juga menghasilkan 140 terabyte tapi dalam 5 hari. Pada setiap 5 hari. Nah, kalau dalam bidang biologi dan kedokteran di sini ada
European Bioinformatics Institute atau EBI. Nah, di sini dia menyimpan 20 PB data dari genomik seperti itu. Jadi ini adalah data genomik yang tumbuh secara pesat seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi ya, bagaimana kita di sini memiliki data yang sebanyak data yang banyak. Jadi maka dikatakan oleh John Naisbitt di sini pada tahun 88 ya. Kita di sini kebanjiran data, tapi kita kekurangan wawasannya gitu. Jadi kita punya banyak data, tapi kita masih belum tahu bagaimana kita mengolah data tersebut menjadi sebuah pengetahuan atau sebuah wawasan. Nah, kalau kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini ya, jadi ada every minute of the day. Jadi ada beberapa seperti misalnya Google. Nah, Google di sini dia bisa memiliki 5,6 million search. Nah, di sini juga ada Facebook ya, di mana kebanyakan sosial media ini dia menghasilkan data sampai ada yang 231,4 million message dan lain-lain seperti itu. Jadi pertumbuhan data yang sangat cepat dan bersifat eksponensial. Jadi dia tumbuh ke atas ya, eksponensial seperti itu. Nah, sekarang tantangan kita adalah bagaimana kita mengubah data ini menjadi pengetahuan. Jadi seperti tadi yang Nesbit bilang bahwa kita ini kebanjiran data, tapi kita tidak bisa mengolahnya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, ini makanya tantangan kita sekarang yaitu mengubah data menjadi pengetahuan. Ya, jadi data harus kita olah menjadi pengetahuan supaya bisa bermanfaat atau bisa digunakan mungkin dalam mengambil suatu keputusan atau mengidentifikasi suatu permasalahan dan lain sebagainya. Nah, dengan pengetahuan tersebut, manusia dapat melakukan estimasi dan prediksi apa yang akan terjadi ke depan. Ya, jadi kita bisa melakukan prediksi di situ. Kemudian melakukan analisis tentang asosiasi, korelasi, dan pengelompokan antara data dan atribut. Nah, ini nanti akan kita bahas pada data mining. Jadi bagaimana kita mengasosiasikan data, cari korelasinya, atau klasifikasinya, lalu kita mengelompokkan atau dengan clustering. Seperti itu. Dan kemudian membantu pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Itu adalah tujuan akhir dari pengetahuan yang dihasilkan dari data tersebut. Nah, kita masuklah ke apa itu data mining. Ya, jadi data mining ini adalah proses komputasi yang menemukan pola, kemudian korelasi, dan anomali dalam pengumpulan data besar dengan menerapkan berbagai teknik analisis statistik dan pembelajaran mesin atau machine learning untuk mengekstrak informasi dan wawasan yang bermakna dari data. Jadi, untuk data mining ini adalah kata kuncinya adalah untuk menemukan pola, korelasi, dan anomali. Yang kedua adalah kumpulan data yang besar. Ya, jadi yang cocok untuk digunakan menggunakan data mining adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki kumpulan data yang besar seperti itu. Ya, ini jadi ekstraksi dari data ke pengetahuan. Jadi data adalah fakta yang terekam dan tidak membawa arti ya, karena masih hanya sebuah angka ya ataupun suatu string dan lain sebagainya. Jadi itu adalah data. Kemudian informasi. Jadi dia adalah bentuk rekap, rangkuman, penjelasan, dan statistik dari data. Dan kemudian diubah menjadi pengetahuan, yaitu sebuah bentuk pola, rumus, aturan, atau model yang muncul dari data. Nah, di sini ada beberapa nama lain dari data mining ya, yaitu adalah knowledge discovery in database, atau KDD, knowledge extraction, pattern analysis, information harvesting, dan business intelligence. Nah, ini adalah manfaat dari data mining. Jadi data mining di sini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agar bisa membuat keputusan yang tepat, karena dia diambil dari berbagai macam data.
Kemudian perusahaan fokus ke informasi yang berharga di data warehouse atau database-nya sehingga dapat meningkatkan strategi bisnis. Nah, ini manfaat ini bisa didapatkan karena data mining nanti akan ada yang namanya pre-processing. Jadi dia akan membersihkan data mana yang tidak dapat digunakan. Jadi datanya akan lebih konkret, lebih bersih, dan lebih penting untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, kemudian meramalkan tren masa depan. Nah, ini tadi didapatkan dari estimasi dan prediksi ya. Jadi dia bisa meramalkan suatu tren atau suatu kejadian yang kemungkinan akan bisa terjadi di masa depan. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari data mining, yaitu misalnya Midwest Grocery Chain. Dia menggunakan data mining untuk menganalisis pola pembelian. Jadi misalnya, setiap pria yang membeli popok di hari Kamis dan Sabtu, mereka juga membeli minuman. Nah, di analisis yang lebih lanjut, pembeli ini belanja di hari Kamis dan Sabtu, dan tiap hari Kamis jumlah itemnya lebih sedikit. Kesimpulan yang diambil adalah pembeli membeli minuman yang dihabiskan pada saat weekend. Nah, maka dari hasil analisis ini, si swalayan ini dapat menindaklanjuti dengan menjual minuman dengan harga full di hari Kamis dan Sabtu, di mana dia mendekatkan posisi popok dan minuman. Karena kebanyakan orang membeli popok, mungkin bapak-bapak ya yang beli ya, jadi popok dan minuman secara berdekatan. Seperti itu. Nah, atau mungkin di sini bank melakukan data mining transaksi customer untuk mengidentifikasi customer yang kemungkinan besar tertarik pada produk baru, mungkin pada produk asuransi atau produk kredit, pinjaman, dan lain-lain. Jadi setelah teknik ini digunakan, terjadi peningkatan misal 20 kali lipat penurunan biaya dibanding dengan pembiayaan yang sebelumnya. Nah, ini adalah proses data mining. Jadi ini adalah knowledge discovery in database, yaitu proses yang dibantu untuk komputer mencari dan meneliti sejumlah besar himpunan data dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna. Jadi di sini ada beberapa step. Yang pertama adalah selection, pre-processing, transformation, data mining, evaluation, lalu the knowledge. Ya, jadi untuk selection di sini data diambil dari data warehouse, kemudian pre-processing kita akan membersihkan data yang tadi data warehouse menjadi data apa aja yang kita butuhkan. Nah, kemudian kita akan melakukan transformasi, kemudian sudah menghasilkan data transformation, lalu dilakukanlah data mining. Nah, data mining ini dia akan menghasilkan pola, gitu. Nah, pola ini yang akan dievaluasi dan menghasilkan suatu pengetahuan. Mohon maaf sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah proses dalam KDD ya. Yang pertama adalah pembersihan data. Itu yang menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten. Kemudian pengintegrasian data, di mana data digabungkan dari berbagai sumber. Kemudian seleksi data, di mana data yang relevan dengan proses analisis diambil dari basis data. Kemudian transformasi data, jadi data ditransformasikan atau digabungkan ke dalam bentuk yang sesuai untuk di mining dengan cara dilakukan peringkasan atau operasi agregasi. Kemudian data mining itu adalah proses dalam KDD, di mana metode-metode yang diaplikasikan untuk mengekstrak pola-pola data. Kemudian mengevaluasi pola, jadi untuk mengidentifikasi pola-pola yang menarik yang merepresentasikan pengetahuan berdasarkan suatu ukuran kemenarikan. Kemudian yang terakhir adalah proses presentasi pengetahuan, dia merepresentasikan pengetahuan yang telah digali kepada penggunanya. Di sini juga lebih rincinya lagi untuk penjelasan dari proses utama machine learning dan statistik dalam konteks data mining. Yang pertama ada himpunan data atau data collection dan pre-processing.
Nah, di sini tahap awal dalam data mining, di mana dia mengumpulkan dan memahami data yang akan digunakan, dan data harus melalui proses pre-processing agar dapat digunakan secara optimal dalam analisis. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah data cleaning, di mana data cleaning ini tahapan untuk menghapus data yang tidak relevan atau mengandung kesalahan. Kemudian data integration, nah ini menggabungkan data dari berbagai sumber. Data reduction, di sini dia mengurangi ukuran data agar lebih efisien. Dan data transformation, dia mengonversi data ke format yang lebih sesuai untuk analisis. Nah, tahap kedua adalah metode data mining. Jadi kita akan memilih metode sesuai dengan kriteria data. Yang pertama misalnya estimation, jadi dia menentukan nilai berdasarkan pola data. Atau prediction, dia membuat prediksi berdasarkan data historis. Kemudian classification atau klasifikasi, di mana dia mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Atau clustering, dia mengelompokkan data tanpa label ke dalam grup yang memiliki kesamaan. Atau misal association, dia mencari hubungan antara variabel dalam datasetnya, gitu. Nah, kemudian tahap ketiga adalah pengetahuan. Nah, kalau dalam pengetahuan di sini, dia sudah mendapatkan hasilnya yang berupa pola, model, atau aturan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Contohnya misal dengan decision tree atau pohon keputusan. Jadi model yang memetakan berbagai keputusan dan hasilnya. Atau dalam bentuk rules, atau aturan asosiasi, atau clustering analisis. Bisa seperti itu. Dan yang terakhir adalah evaluation. Jadi model yang dihasilkan harus dievaluasi untuk mengukur keakuratannya. Nah, bentuk metrik evaluasi yang sering digunakan adalah yang pertama adalah akurasi, yaitu persentase prediksi yang benar, atau AUC atau area under curve, yaitu mengukur performa klasifikasi, atau RMSE atau root mean square error. Nah, di sini mengukur seberapa jauh prediksi dari nilai yang sebenarnya. Atau yang terakhir menggunakan leaf ratio, di mana dia mengukur efektivitas model dibandingkan dengan prediksi acak. Nah, selanjutnya adalah proses data mining berbasis metodologi atau CRISP-DM. CRISP-DM ini adalah Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ini adalah sebuah standar industri yang biasa digunakan ketika ingin melakukan data mining. Nah, ada 6 tahapan yang teman-teman bisa lihat di ilustrasinya. Yang pertama adalah business research atau understanding phase, data understanding phase, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Nah, ini adalah lebih detailnya. Jadi untuk business research understanding, dia mendefinisikan tujuan project dan requirement apa aja yang diperlukan untuk sebuah unit bisnis secara keseluruhan. Kemudian data understanding, dia mengumpulkan data awal yang diperlukan. Kemudian data preparation, dia membersihkan data, melakukan transformasi data, dan memilih fitur yang ingin dianalisis lebih lanjut. Terus fase modeling, kita memilih dan membuat model yang sesuai dengan permasalahan. Lalu ada fase evaluasi, jadi pada tahapan ini kita bisa mengevaluasi performa dari beberapa model yang sudah dibuat dan memilih model sebelum nanti kita deploy. Nah, pada fase deployment, di sini model yang sudah dipilih harus bisa diterapkan dan dipakai untuk menjawab tujuan awal. Nah, ini adalah data mining dan business intelligence ya. Di sini ada sumber data, data pre-processing. Jadi, semakin ke atas dia akan semakin mendukung pengambilan keputusan. Lalu ini adalah data mining multidisiplin ilmu ya, ada teknologi database, statistik, visualisasi, algoritma, pattern recognition, dan machine learning. Nah, mengapa tidak menggunakan analisis biasa? Nah, ini kenapa kita memilih data mining ya akhirnya. Yang pertama adalah tadi
sesuai dengan penjelasan tentang si data mining, dia memproses data yang dalam jumlah besar. Jadi jumlah data yang sangat besar. Nah, ini nanti kalau Zoom-nya putus, nanti masuk lagi ya ke link yang sebelumnya. Nah, kemudian dimensi yang sangat besar, kemudian datanya kompleks, seperti itu. Nah, kemudian permasalahan dalam data mining. Pertama ada dalam sisi metodologi, jadi dia ada beragam pengetahuan dari berbagai sumber, permasalahan pada efisiensi, efektivitas, dan skalabilitas, lalu noise dan data yang tidak lengkap, kemudian ada penggabungan data, distribusi, dan paralel methodnya. Atau dari instruksi pengguna. Gitu. Jadi mungkin dari sisi visualisasi, interaktif mining, dan lain-lain. Nah, ini adalah strategi data mining. Jadi ada metode prediksi, dia menggunakan beberapa variabel atau atribut untuk memprediksikan nilai yang tidak diketahui atau nilai yang akan datang dari variabel atau atribut lain. Kemudian metode deskripsi, dia menemukan pola-pola, korelasi, tren, cluster, trajektori, dan anomali yang meringkas hubungan dalam data. Nah, ini ya, ada dua, prediktif dan deskriptif. Prediktif itu seperti klasifikasi, regresi, time series analysis, prediksi, outlier analysis, dan evaluation analysis. Deskripsi ini ada clustering, summarization, association rules, sequence discovery, korelasi, characterization, dan discrimination. Ini adalah data science versus ini ada deep AI, machine learning, deep learning, dan data mining. Nah, jadi di sini ada beberapa perbedaan ya dari masing-masing data science, AI, dan lain-lain. AI ini menciptakan kecerdasan buatan ya, sedangkan machine learning dia mesin belajar dari data, deep learning dia menggunakan algoritma jaringan saraf, kemudian data mining dia menemukan pola dalam dalam data, dan data science adalah analisis data untuk pengambilan keputusan. Nah, ini adalah tools yang dapat digunakan untuk data mining. Yang kita gunakan adalah Python. Nah, di sini ada cara install Python dan Jupyter. Jadi, teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah ini untuk menginstal Python dan Jupyter pada device-nya masing-masing. Sini mulai dari download Anaconda. Lalu di sini mengunduh Anaconda dan menginstal Anaconda. Nah, lalu install Jupyter. Jadi, kalau Anaconda-nya sudah terinstall, kita bisa pilih yang Jupyter ini. Nah, nanti kalau sudah, berarti semua sudah sebelum itu juga harus menginstal Python-nya terlebih dahulu ya. Gitu. Silakan dibuka web Python-nya dan di-download sesuai dengan operating system-nya masing-masing seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?